Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa ada episode spesial, yakni episode Ustadz Menjawab. Karena Ahilman hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Hilman, langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Ini ada dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang bertanya seperti ini. Bagaimana cara kita bersikap jika ada seseorang yang dengan mudah bersumpah demi Allah, padahal ucapannya banyak kebohongan dan berlanjut terus ke kebohongan lainnya? Mohon pencerahannya, Ahilman. Jadi mudah bersumpah atas nama Allah, padahal sebenarnya dirinya mungkin sudah terbiasa dengan banyak kebohongan. Ya. Seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa disayang Allah. Amin. Menjadi pribadi yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Mila. Ini di antara sikap buruk yang harus kita jauhi. Berbohong saja sudah buruk. Apalagi dia berbohong menggunakan nama Allah. Nauzubillah min dzalik. Berbohong itu akan menghantarkan keburukan. Karena orang yang berbohong hanya akan sibuk menutupi kebohongan selanjutnya. Maka di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, alaikum bisidqi, jadilah engkau orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan karena engkau jujur itu akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebaliknya, orang yang berdusta, berbohong, maka dia akan terjerumus kepada keburukan dan keburukannya akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Selain itu, orang yang sering berbohong di antara tanda orang munafik. Dan kita tahu orang munafik itu menempati neraka fidarkil asfal, neraka yang paling dasarnya api neraka. Siapa orang munafik itu? Ada 3 cirinya dalam sikap. 1, ketika dia bicara berbohong. Ketika dia berjanji ingkar, dusta. Dan ketika dia diberikan amanah dia khianat. Maka dalam kebohongan itu udah pasti buruk. Nauzubillah, apalagi dia menggunakan nama Allah dalam kebohongan. Dia mengundang murkanya Allah. Dia mengundang bencinya Allah. Berbohong saja kepada manusia, mengundang bencinya manusia, ini menggunakan nama Allah di dalamnya. Maka hendaknya bertaubatlah. Bertaubatlah, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai engkau digolongkan menjadi orang yang berbohong, orang munafik, dan engkau pun juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau menggunakan nama Allah. Makanya orang itu kenapa bersumpah dengan nama Allah itu justru kan agar menguatkan, agar dia nggak bohong kan harusnya. Sebenarnya begitu. Harusnya kan begitu. Saat dia diberikan amanah, kenapa para pejabat gitu kalau ketika mengambil sumpah itu menggunakan nama Allah agar dia memastikan menjaga betul sumpah yang dia hadirkan. Jangan sampai dia melanggar, dia khianat. Karena di saat bersamaan ya dia tentu mengundang murkanya Allah. Dan dia pun juga menanam kebencian pada diri manusia. Dan ini sesuatu yang tidak baik. Nah, apa sikap yang perlu kita hadirkan jika ada orang seperti itu? Ya kita ingatkan. Ingatkan. Ya. Memang perih kadang-kadang ya. Maksudnya gini. Ya tapi kan yang penting gak ada yang tahu gitu kan. Yang penting gak ada yang tahu. Ya manusia bisa engkau kelabui. Tapi kan Allah tidak bisa engkau kelabui. Allah tahu sepandai-pandainya apa engkau menyembunyikan sesuatu. Pasti akan. Apalagi jika itu mendatangkan madarat untuk dirimu. Jadi saya kira segera bertaubat, minta ampun kepada Allah,
dan perbaiki diri kita agar tidak melakukan hal yang sama di waktu yang akan datang gitu. Oke. Mbak Mila. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya bersumpah Ya. atas nama Allah tuh diperbolehkan nggak? Boleh. Boleh. Untuk menguatkan sumpah kita agar kita tidak mencederai sumpah itu. Yang kedua, agar kita diingatkan begitu besar dan beratnya apa yang kita utarakan itu. Makanya kalau orang sudah berani bersumpah menggunakan nama Allah, berarti dia itu sudah memastikan kebenarannya, harusnya. Makanya kalau ada orang yang berbohong, udah mah berbohong, menggunakan nama Allah, Itu sih cari perkara ya. nah itu udah Main-main. mengundang keburukan dan mengundang kezaliman selanjutnya gitu. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin nama Allah ditempatkan pada sesuatu yang mulia gitu? Nama Allah ditempatkan pada sesuatu yang hina, kan berbohong tuh hina. Iya. Kan harusnya nama Allah ditempatkan pada yang mulia, ini ditempatkan pada yang hina dengan kebohongan yang dilanjutkan. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Maka jangan sampai kita terjerumus pada itu. Oke, kalau kemudian misalnya ada orang yang bersumpah dengan Hal yang makhluk, lain. hal yang Ya. lain gitu. Kan ada yang bilang nggak boleh tuh. Ya, Itu bagaimana ya misalnya? Sumpah demi Rasulullah atau sumpah demi apa gitu dengan nama-nama makhluk misalnya. itu kan sebenarnya agar dia tuh mau memastikan ya. Kalau dia yakin kepastiannya, ya boleh. Yakin gitu ya. Untuk meyakinkan orang agar percaya dengan apa yang dia hatikan boleh. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira yang dia sampaikan tuh udah benar atau tidak gitu. Maka jangan sampai kita gambling terhadap sesuatu yang kita itu tidak memiliki kepastian tentang kebenarannya. Oke. Makanya di dalam syariat ada yang namanya mubahalah. Iya, mubahalah. Mubahalah itu artinya satu kondisi di mana kita berani bersumpah dengan keadaan yang kita mau utarakan menggunakan sesuatu yang sakral gitu. Iya, iya. Ayo, jika aku yang benar begini, jika kamu yang salah begini. Itu diperbolehkan, boleh. Jika sudah menemukan titik buntu gitu. Oke, Kita iya. udah menjelaskan, udah mengutarakan, udah menyampaikan, tapi masih aja berseteru dengan pertentangan yang ada, maka silakan mubahalah. Jadi misalnya ada dua kesaksian yang kita nggak tahu nih Nggak tahu, mana yang iya. betul begitu ya. Dua-duanya Silakan. kekeh. Itu bisa dengan Bisa, konsep seperti bisa. itu ya. Tapi hati-hati ya. Oh, Maksudnya jika ada orang yang meyakini sesuatu itu benar, tapi sebenarnya masih ada ragu gitu. Tapi biar daripada udahlah mubah, hati-hati. Justru dia akan apa yang dia ucapkan akan kembali kepada dia yang mengucapkan. Oke. Makanya juga harus hati-hati. Makanya pelajarannya dari jadi orang harus jadi orang yang terpercaya. Karena biasanya orang kalau udah berbohong sekali, orang akan Iya. ngecap kita sebagai pembohong. Iya sih. Iya enggak? Kita juga udah, maksudnya kita juga malas berurusan dengan orang. Iya. Tukang bohong kan, Ahilman. Nah, Biasanya jadi cap kok. Jadi cap. Oh, Makanya integritas itu menjadi penting. penting. Iya kan? Penting. Dan itu katanya karakter utama dalam diri seseorang yang paling harus kita hadirkan. Dan itu akan diingat selamanya loh. Betul. Iya kan? Betul. Jadi mempengaruhi betul. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam menjadi pribadi yang luar biasa karena punya sikap al-amin, Iya. integritasnya. Bahkan jauh sebelum diangkat menjadi Nabi. Sejak kecilnya itu udah al-amin gitu. Maka dikisahkan saat baginda Nabi diputuskan untuk ini kan, untuk menyimpan Hajar Aswad di Ka'bah itu kan, beliau yang dipilih. Kenapa? Saking sudah Karena terpercaya. percaya. Hebatnya Mbak Mila, orang kafir Quraisy itu kan nggak suka sama Nabi. Tapi kalau nitipin uang, Pasti kan Nabi? nitipnya sama Muhammad SAW. Kenapa? Udah pasti paling Terpercaya. terpercaya, jujur, amanah ya. Bahkan sama orang yang dimusuhinya pun terpercaya. Terpercaya tuh. Jadi Kurang maka pelajarannya bagaimana adalah akhlaknya, Masya Allah. jangan menggadaikan kebohongan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sesaat itu. Betul, baik. Jaga integritasmu agar semakin terjaga kebaikan dalam diri. Masya Allah. Ahilman, kita harus Ya. jeda, tapi masih ada pertanyaan pemirsa. Setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari Ibu Yanti dari Rawamangun. Ini pertanyaan kita baca dulu ya Ahilman. Ya. Apakah sebuah kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri bisa dikategorikan sebagai ujian yang merupakan bagian dari kasih sayang Allah? Nah, nanti temukan jawabannya pemirsa saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.